Alright, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Ansa Teknikal dan Benar Mulkerian. Seperti biasa hari ini hari Rabu 6 Juli 2022, hari yang masih koreksi ya IHSG. Dan seperti biasa nanti kita akan mengasah IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa saya tinggal klik link sosial best di deskripsi. Nah teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang semakin mengecil. Hari ini transaksinya cuma 10,632 triliun dengan pergerakan asing masih net sell dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu total 308 miliar dan dominan di pasar reguler. Kalau kita lihat juga bursa seluruh regional Asia ya itu koreksi semua, dan ya tuh untuk bursa regional. Kalau kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing hari ini masih beberapa saham komoditas. Ada Antam 65,1 miliar, Adaro 63,4 miliar, Unit Tractor 54,5 miliar, MDK 48,9 miliar, Pegas 41,8 miliar, Bank Mandiri 39,9 miliar, ITMG 29,2 miliar, BBCA 20,5 miliar, Harum 15,7 miliar, Indosat 12,5 miliar, Telkom 10,9 miliar, INTP 10 miliar, dan Medco 8,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, yang dibeli asing, ada Alfamart 53,9 miliar, Astra 47,7 miliar, Cepin 24,8 miliar, ICBP 13,6 miliar, Unilever 12,6 miliar, Saratoga 12,5 miliar, Avia 11,2 miliar, Tins 11,1 miliar, Java 10,7 miliar, Mitratel 8,2 miliar, ESA 7,7 miliar, dan MAPI 1,7 miliar. Dan ya kita akan masuk ke teknikalnya IHSG di mana masa-masa konsolidasi, tidak ada pergerakan signifikan, dan saya rasa mungkin tidak terlalu lama konten hari ini karena memang pergerakannya pada kurang signifikan ya, nggak ada naik yang kuat ataupun turun yang kuat. Hari ini IHSG turun 0,85% dengan candle yang sebenarnya tidak terlalu solid dan masih melanjutkan view kemarin ya, dimana kemarin saya bilang 6500 adalah area kuat. Cuman untuk trigger ada sebuah inset bar ya, kemarin ada potensi bullish harami cuman tidak terjadi, dan sekarang potensi inside bar nih. Candle pada tanggal 4 Juli 2 hari yang lalu itu adalah mother candle-nya, dan sub high dan low-nya dijadikan support dan resisten. Kalau dia break ke atas ini bakalan cakep, tapi kalau jebol ke bawah ya sudah wassalam. Yang jelas kalau misalkan dia berhasil breakout IHSG, artinya dia breakout dari 6796, targetnya saya rasa bisa sekitar 6900-an, itu kalau berhasil break 6796. Cuman kalau IHSG jebol dari 6557, targetnya saya rasa bisa sampai ke sini ya, area-area sinilah, 6.200 sampai 5.700. Lebar banget areanya mas. Ya benar, tapi kalau kita mau persempit dengan Fibonacci ya kira-kira di area sini. Nah 6.000 sampai 6.200 kalau dia jebol dari 6.500. Kenapa? Karena yang pertama ada Fibonacci lower low tadi 1,618 sampai 1382 di area ini. Terus setelah itu juga ada rising apa ini? Bukan wedge ya, rising uptrend line ya, kalau dia patah bakal ke start ya di sekitar situ. Jadi ya selalu batasi resiko, dan strategi terbaik untuk saat ini masih cuan bungkus ya kalau teman-teman masih tetap trade. Tapi kalau belum trade saya rasa amannya lebih baik wait and see dulu. Nah, another view, IHSG sudah closing di bawah EMA 200, bahkan kemarin sudah mencoba kembali tapi sudah reject juga, dan sekarang sudah tidak ada hubungannya sama EMA 200. Ini kalau kita lihat 4 Juli ini breakdown EMA 200, 5 Juli ini retest, high-nya masih kena, dan 6 Juli hari ini dia sudah nggak kena, mau body ataupun shadow-nya sudah terkena EMA 200. Ya, seperti itu. Tetap batasi resiko di 6.500 aja, itu adalah trigger saat ini karena biasanya dia sudah
belum patah tren sih. Kalau di EMA 200-nya sudah. Tapi kalau kita pakai garis yang kita manual gambar sendiri, terlihat masih bertahan. Tapi kalau dia jebol dari 6.500, bakalan jebol tren dan juga start lower low. Jadi batasi resiko. Untuk view besarnya ini tadi masih sama ya, karena pergerakannya belum signifikan. Dan untuk view kecilnya bisa gunakan inside bar sebagai candle 4 Juli sebagai candle support dan resistennya. Dan ingat selalu batasi resiko. Untuk ISG langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Kita coba bahas dari ICBP. Kita coba bahas deh. Ini baru rame ICBP ini karena memang katalisnya adalah inflasi. Dia juga menguat sendiri bersama Unilever, Mayora dan lain sebagainya, dan sekarang hari ini dia menguat 3,00%. Jadi kalau memang katalisnya inflasi itu yang paling kuat biasanya adalah consumer goods tuh kalau katalisnya inflasi ya. Dan kalau kita lihat inflasi kan baru kuat-kuatnya banget. Kenapa mereka tahan badai ya? Karena mau nggak mau mereka bakal dibeli selama punya market share yang bagus. Apalagi kita ingat ICBP ini juga market leader di Indomie, di mie instan dan apa ya, kayaknya mie instan itu sudah bukan makanan sekunder lagi, bisa jadi makanan primer selain nasi ya bagi warga Indonesia dan juga dunia. Oke, sekarang kita bahas TA-nya. Sejak tahun 2019 ICBP ini koreksi sampai kemarin bottomnya di tahun 2022 untuk si ICBP. Dia bottom di area 7.000. Saya kira dia descending triangle 1, 2, 3. Cuman ternyata kalau dilihat-lihat lebih cocok falling wedge. Dan setelah itu dia menguat, breakout. Bahkan kalau kita lihat ICBP juga break high nih. High-nya kan ada di sini ya, di sekitar berapa nih? 9425, dan kemarin dia berhasil menguat sampai 9625 seperti itu. ICBP juga sudah 2 kali membuat higher low pada satu swing low ini ya. Ini ada higher low, lalu ini juga ada higher low lagi, dan kalau berhasil higher high, saya rasa ICBP bakalan menarik. Nah, mungkin enaknya saham kayak gini kita lihat bigger view-nya aja. Dan kalau kita lihat dari chartnya, ini falling wedge. Saya rasa targetnya adalah ke sekitar 10.450. Ini target dari Fibonacci. Cuman ingat ini monthly ya. Jadi ya closingnya sampai akhir bulan kalau pakai candle monthly. Tren IHSG itu uptrend di sini ya. Kemarin dia uptrend, terus sempat patah, sempat lower low juga, tapi sudah berhasil breakout dari downtrend channelnya. Dan sudah berhasil higher high. So saya rasa dia sudah kembali berpotensi membentuk yang namanya swing high baru. Kalau menggunakan Fibonacci, support saat ini dari 9.100, sedangkan resisten terdekat di 9.800. Untuk target saya rasa ya ICBP ini di sekitar 10.450 di Fibonacci 0,618. Ke time frame yang kecil kita coba cek weekly, terlihat ada hammer. Setelah kemarin koreksi ya, artinya masih kuat bayarnya di sana. Lalu kalau kita ke daily, PR-nya hanyalah higher high. Kalau ICBP berhasil higher high, targetnya ada di sini, sekitar 10.000. Ya, 9875 sampai 10.000. Kalau ICBP berhasil break di 9625. Sedangkan untuk support sekarang ada di 9150 sampai 9.000. Itu kalau dari di daily-nya. Seperti itu. So, batasi resiko, so far saya rasa arahnya masih ke atas, kecuali dia jebol 9.000, itu baru bakal koreksi, nanti bakal retrace dulu. Tapi selama nggak jebol 9.000, untuk saat ini arahnya ICBP masih ke atas. Dilihat dalamnya, inflow-nya ganteng banget, bahkan dari lama sebenarnya akumulasinya ICBP ini. Diakumulasi lama, terus kemarin sempat dibuangin, di apa ya, nggak tahu juga ini apa yang terjadi di sini. Waktu itu saya sempat bikin view jelek juga, dia reversal descending ya. 1, 2, 3. Tuh, di sini juga disertai distribusi volume besar, cuman setelah itu langsung dikumpulin lagi. Dan cakep. Nah, kalau kita lihat pakai moving average ya, kita lihat ICBP ini respect sama EMA 20. Jadi mungkin bisa jadikan EMA 20 sebagai trailing stop. Selama nggak close di bawah EMA 20, bisa digunakan untuk up terus. Nih, dia kan nggak pernah closing di atas EMA 20 ya, sejak Golden Cross. Di sini sempat ke bawahnya rebound, ke bawahnya rebound. Dan kalau kita lihat setelah dia rebound EMA 20, arahnya adalah swing high baru. Jadi saya rasa bisa terjadi lagi. Yang jelas batasi resiko, gunakan support resisten tadi.
Tuh untuk ICBP lanjut coba kita cek Tins. Ini kalau kita lihat komoditas emang hari ini koreksi lagi. Cuman khusus untuk Tins agak dalam ya, dia sampai 6%. Yang lain kayaknya nggak sampai segini. Oke, hari ini Tins turun lagi 6,12% dengan candle yang masih solid dan volume yang membesar. Ini agak kurang enak view-nya untuk Tins. Dan kalau kita lihat dia bakal menguji area support krusialnya. Ini bahasanya setup pinggir jurang nih kalau di grup Telegram cuan-cuan saham. Bener-bener pinggir jurang kalau ini di sekitar 1240 ya. Bisa kalau misalkan Tins kena ke 1240 dia bakal menguji support neckline. Opsinya 2 sama ketika kena support ya, breakdown atau rebound. Dan kalau rebound itu bakal cakep, saya yakin reboundnya bakal kuat. Tapi kalau dia sampai jebol, closing dengan volume besar di bawah 1245 atau kita buletin 1200 gitu ya, targetnya pun bisa dalam. Karena di sini dia sudah valid lower high dan lower low. By chart pattern mungkin dia bisa ke sekitar sini. Nah loh, Rp35 kayaknya enggak ya. Jadi kita pakai Fibonacci lower low aja dari sekitar sini sampai ke sini. Nah, target penurunan dari Tins kalau dia sampai jebol 1200-an tadi ada di sekitar 930 sampai 730. Ini support krusial banget sekitar 1245 ini tadi ya, bisa di maintain di sana. Kita lihat apakah dia besok jebol atau bakal mantul kuat untuk Tins seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kalau misalkan jebol diatur porsinya, kalau porsi average-nya jelek atur-atur, kalau average-nya bagus ya bisa santai mungkin. Dan selalu batasi resiko. Support tadi 1245, bisa kita lihat dulu siapa tahu kena ke sana ya untuk si Tins. Kita lihat dalamnya, distribusinya masih terus-menerus, cuman kalau dibandingkan dengan akumulasi masih belum sebanding. Nah, ini juga bisa aja dia jadinya descending ya. Satu kali mantul lagi, siapa tahu bikin yang ketiga nih, jadinya kan 1, 2, 3. Ini bisa terjadi juga. Yang penting tuh selalu batasi resiko aja, apakah dia bakal jebol atau enggak. 1245, toleransi sampai 1200 deh, itu bakal jadi area krusial dari si Tins. Untuk Tins, lanjut coba kita cek. Kita coba masuk ke yang dijualin asing. Ini beberapa view-nya masih sama, jadi mungkin nggak kita bahas lagi ya. Kita coba cek Pegas aja. MDK juga udah kita bahas, memang jatahnya baru koreksi kalau menurut saya ya. Kita bahas Pegas, saham yang kemarin cukup fenomenal, sangat disayangkan kemarin pun saya juga kena PHP. Saya kira dia bakal start bullish dengan symmetrical triangle, tapi ternyata belum berhasil break high dari struktur besarnya. Nih, main Pegas ini kan salah satu menu yang di post di cuan-cuan saham, bahkan prioritas untuk swing untuk si Pegas ini ya, karena waktu di sini dia berhasil menguat breakout dari symmetrical triangle. Di sini juga dia sudah higher high, bahkan berpotensi di sini juga ascending 1, 2, 3. Cuman ketika kemarin kena 1850, Pegas masih belum berhasil breakout. Sebenarnya itu suatu yang sangat wajar ya, karena itu resisten kuat banget. Tapi saya kira dia bakal lewat dengan view symmetrical triangle tadi, tapi ternyata enggak. Akhirnya kena trailing stop, lumayan masih kena dividen, dan ya saya rasa untuk sekarang Pegas sedang mau koreksi. Tapi kalau saya lihat koreksinya ini enggak jelek, dilihat dari akumulasi, TA dan lain sebagainya. Ini kan dia terkonfirmasi double top ya untuk si Pegas dengan target ada di sekitar sini. Nah, 1400-an itu target koreksi dari si Pegas untuk saat ini. Atau kalau misalnya kita tarik pakai Fibonacci karena dia lower high lower low ya, dari 1600 sampai high-nya ada di 1860. Nah, target koreksi Pegas untuk saat ini itu ada di sini 1500 sampai 1440 dulu. Tapi kalau dia jebol baru arahnya ke sekitar 1400 sampai 1330. Terus sekarang Pegas gimana Mas? Nah, kalau saya lihat sih untuk bigger view dia masih ada potensi bullish. Satu pattern besar yang berpotensi terkonfirmasi kalau sampai berhasil ya. Itu adalah ascending triangle, di mana ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini calon yang ketiga. So, kalau misalkan dikasih ascending, Pegas ini bakalan cakep banget. Dia bakalan turun
kena trendline sekali lagi, baru akhirnya breakout dengan target ascendingnya ada di sini sekitar 3000. Tuh kalau dikasih view ini hit ya, untuk sekarang potensi. Cuman kalau menurut saya sih cukup mendukung untuk si Pegas. Dari mana mendukungnya? Yang pertama adalah dari bandarmologi. Teman-teman kalau perhatikan ya, Pegas pada saat konsol kemarin, konsol besar, konsol panjang, itu akumulasinya lumayan bagus. Itu yang pertama untuk si Pegas. Yang kedua, silakan lihat laporan keuangannya. Untuk tahun 2022 ini Pegas terlihat menarik. Gak perlu dalam-dalam deh bacanya, tinggal lihat dividen aja kemarin. Dividen tahun 2020 berapa dibandingkan dengan dividen tahun 2022 itu berapa. Itu udah apa ya, dividen tuh bahasanya sudah cerminan dari cerminan dari performa perusahaan lah untuk dividen itu. Terlepas dari DPR-nya berapa, dividen payout ratio ya. Tapi ketika dividen bagus, sudah pasti perusahaan cuannya bagus. Yang penting dividennya dari laba operasional, bukan dari jualan aset ya. Dan kalau kita lihat terjadi peningkatan yang signifikan dari si Pegas. Dan kalau menurut saya ini bakal menarik kalau dia kena 1400 lagi buy TA-nya. Kalau buy yang lain silakan riset sendiri tuh, karena saya nggak dalam bahas fundamental ya. Cuman kalau buy TA saya rasa ini bakal ciamik kalau Pegas kena trendline bawah. Either dia nanti bakal koreksi kenceng ngebut di 1300, atau dia bakal landai koreksinya misalkan ke sini ya, ketemu di 1450, itu bisa juga. Yang jelas bisa dipantau dan selalu batasi resiko. Amannya punya plan masing-masing. Nah, satu hal yang menarik juga dari si Pegas ini kan dia sudah breakout kemarin ya. Dari downtrend channelnya dia terlihat breakout, tapi sayangnya nyungsep lagi tuh. Atau kalau kita pakai candle yang besar, kita bisa pakai monthly. Nih, Pegas tuh kemarin sangat disayangkan sebenarnya. Nah, kemarin tuh terlihat sudah breakout, tapi ini sedang turun lagi. Ya, mungkin gini. Ini kan monthly ya. Closingnya adalah akhir bulan atau tanggal 30 Juli. Barangkali nih bisa aja Pegas ini mau dibikin celup sampai 1400-1300an lalu di rebound lagi, yang bakal membuat candle Julinya nanti hammer. Itu bisa juga tuh, biar apa ya, biar tetap nggak closing di downtrend channel lagi. Itu salah satu kalau kita mau berprasangka baik ya. Tapi ya kalau memang Julinya closing jelek, ya tetap batasi resiko sih, itu perlu juga seperti itu. So far cukup menarik menurut saya untuk si Pegas ini. Mungkin bisa dipantau bulan-bulan Juli ini. Siapa tahu nanti dia udah kena di area 1400-an. Itu bakal menarik buat view entry-nya. Kita lihat dalamnya, hari ini terjadi normal distribusi. Moving average terlihat mau dead cross. Cuman itu sih, saya pakai bigger view. Selama nggak jebol berapa ya toleransinya ya, 1250. Selama nggak jebol 1250, Pegas masih bagus kalau menurut saya. Tapi kalau jebol 1250 baru terlihat kurang enak. Untuk Pegas lanjut coba kita cek apa ya, kita cari yang ada spread. BRMS kita bahas, karena sepertinya dia patah tren untuk si BRMS ini. Saya kira juga sudah saatnya rebound, tapi terlihat belum. Oke, hari ini BRMS turun lagi 2,59% dengan candle yang tidak terlalu solid dan volume yang kecil. Cukup menarik sebenarnya, ini BRMS low risk banget di 220 ya ini. Kemarin kan dia bottom di 220. Selama nggak jebol 220, BRMS arahnya adalah ke atas. Selama nggak jebol 220 nih ya. Ke target Fibonacci-nya teman-teman bisa lihat sendiri aja angka-angka resisten kalau dia berhasil higher high atau breakout dari 238. Tuh arahnya ke Fibo ini. Tapi kalau dia jebol sampai 220, saya rasa view BRMS bakalan kurang enak karena dia jebol dari uptrend channelnya. Cuman selalu saya ingatkan, ketika tren itu patah masih butuh konfirmasi untuk reversal. Tapi kalau misalkan dia sampai patah tren, ada potensi BRMS sudah menjadi sideways. Jadi tidak uptrend lagi, tapi ya belum downtrend. Kalau mau downtrend, butuh yang namanya lower high dan lower low. Mungkin ya, worst case scenario kalau memang dia mau reversal, nanti siapa tahu jadinya kayak gini. Nah, ini shoulder kiri.
nanti bikin head lalu shoulder kanan gitu bisa juga kalau dia mau reversal. Atau kalau dia mau bullish lagi ya siapa tahu mau bikin double bottom atau konsol besar, itu bisa dilihat aja. Yang jelas untuk support sekarang tuh 220 tuh krusial banget. Selama nggak jebol harusnya oke. Tapi kalau jebol ya bisa lihat lagi di 200. Toleransi terakhir lah 200 untuk BRMS. Kalau sampai jebol dari 200 juga, apalagi ditambah dengan lower high lower low, lebih baik exit tuh kalau menurut saya. Dilihat dalamnya akumulasi sebenarnya masih bagus, cuman sekarang terlihat sudah closing di bawah EMA 50 tuh ya, udah mulai tanda-tanda kurang enak. Batasi resiko aja, sesuaikan dengan strategi dan view masing-masing. Untuk BRMS selanjut coba kita cek, kita masuk ke yang merah-merah. Siapa tahu ada yang menarik. Nano ARB-nya 8%. Ini saham akselerasi kalau nggak salah ya. Naik 10%, turun 10%. Jadi ARB-nya dia 8,7%. Kita coba cek SMDR deh. Ini kemarin kelihatan dia ARB bertubi-tubi. Dan siapa tahu ada yang posisinya nyangkut di atas. Kita coba bahas. Nggak enak banget nih candle hari ini. Serius, ini juga pembagian dividen ya hari ini ya. Oke, hari ini SMDR ARB lagi 6,67% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada kemarin. Saya juga nggak tahu kemarin tuh kok ada coveran kenapa nih ya di 5 Juli ini. Ini udah candle bagus kemarin, volume besar, ada cover. Cuman hari ini dibayar tunai, jadi kayaknya kemarin main ARB Hunter, tapi hari ini diguyur lagi. Tuh. Nah, kalau misalkan ditanya, saya sudah warning SMDR ini dari atas sini ya, bahkan ketika dia jebol 3.500, dia patah tren pertama. Lalu support kuatnya 2.800 sampai 2.600, ternyata dijebol juga, terlepas dari corporate action yang ada di dalamnya ya. Untuk SMDR ini, dan sekarang dia sedang menuju trendline ketiga dan area kuatnya. Nah, kalau untuk saya SMDR ini ya 2100 sampai 1900 itu area kuat saat ini. Saya rasa besok kalau ARB sekali lagi bisa kena, itu bisa dipantau dulu. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman terlanjur nyangkut di atas, jangan pasang di ARB dulu. Takutnya besok dibuka ARB-nya, nanti barangnya kejual, dia rebound, itu kan sayang. Jadi ya mungkin kalau teman-teman bermasalah di SMDR, besok bisa lihat di area 2100 sampai 1940. Kalau misalkan ada reject, itu bakalan bagus. Yang pertama ada trend line, ini garis warna, saya ganti warnanya biar beda ya. Garis warna merah, ini ya, ada trend line garis warna merah. Setelah itu juga ada area yang cukup kuat di area 2100 sampai 1900. Atau kalau kita mau agak strict ya area 2000 lah, harusnya ada perlawanan di sana. Cuman ya amannya kita lihat dulu. Untuk spekulatif buy saya rasa kurang recommended di saham kayak gini ya. Walaupun satu hal yang pasti, ini SMDR belum bikin lower high. Artinya pasti saya jamin ini bakal naik sekali lagi. Cuman ya itu udah kurang oke kalau menurut saya. Amannya sih buat apa ya? Buat kurangi porsi, trading pendek aja kalau dia sampai berhasil rebound seperti itu. Nah, reboundnya gimana mas? Nanti kita lihat bottomnya dulu. Kalau dia udah bottom, siapa tahu bottom di 2000 ya. Kan dia kan pasti butuh yang namanya lower high. Ini kan masih satu swing low. Nah, dia kan bakal butuh lower high. Nanti siapa tahu dia rebound di 2000 seperti ini, terus nanti bikin lower high, entah naik sampai 2790, 3000 atau bahkan 3200 tuh. Terus dia bikin turun lagi, baru akhirnya high, low, lower high, lower low, dan reversal. Itu kalau view bearish. Kalau view bullish ada juga. Nah, dia kena 2000, terus rebound misalkan 0,5 ya, 3040, terus nanti bikin higher low, terus nanti breakout 0,5 nyampe ke 1 dan lanjut ke atas 5300. Untuk tadi entah dia lower high atau bahkan lower low, itu bisa kita lihat mungkin beberapa waktu ke depan. Cuma untuk saat ini bisa dicek di area 2000 dulu, ada reject atau enggak. Kalau ada reject, manfaatkan kenaikan untuk atur porsi kalau teman-teman nyangkut. Tapi kalau nggak ada reject ya berarti trend line terakhir dari si SMDR. Kita lihat dalamnya, yang jualan mulai cukup kuat, tren sudah kurang bagus. Kalau kita lihat SMDR selama bullish tuh nggak pernah jebol EMA 50, sekali doang di sini. Dan sekarang dia sudah jauh dari EMA 50. Distribusi
tren sudah kurang oke, ya bahasanya party sudah selesai sepertinya. Tapi kalau dilihat dia belum bikin lower high kok, jadi tetap bakal butuh naik sekali lagi kalau dia mau reversal seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko. Untuk SMDR lanjut coba kita cek. Bisa ada potensi hijau sebenarnya karena Goto udah kena target koreksinya. Goto kan 320 ya. Kalau besok nggak jebol 320, Goto bisa menguat. Kita coba cek satu aja deh. Ini yang baru rame juga, Raja. Kemarin saya juga sempat gocek. Saya kira Raja ini bakalan koreksi, tapi ternyata enggak. Hari ini dikasih higher high, sudah terjawab. Nah, oke, kita sedikit flashback membahas si Raja ini ya. Hari ini Raja naik 10,47% dengan candle yang bagus dan volume yang sangat besar. Raja juga sudah berhasil higher high lagi, karena sebelumnya high-nya di 406 dan hari ini sudah berhasil higher high lagi. Terakhir bahas Raja itu sekitar sini 240, kalau teman-teman masih ingat konten cuan-cuan saham beberapa waktu lalu, dan itu juga menu swing cuan-cuan saham di grup ya. Dan view-nya adalah dia breakout dari yang namanya falling wedge atau symmetrical triangle atau apalah itu, dengan target waktu itu saya set sekitar 400 sekian nih pakai Fibonacci. Nah, targetnya di 422 sampai 384. Ternyata kemarin dikasih bonus sampai 450 dan akhirnya koreksi itu untuk swing low-nya. Raja koreksi sampai 320, berkali-kali dia uji di sini. Ini juga area yang bagus sebenarnya di sini tuh 320 sampai 300 ya. Karena selain dari falling wedge, Raja ini berpotensi bikin yang namanya cup and handle. Di sini cup, lalu ini adalah handle-nya. Sudah breakout, sudah retest dan terlihat bagus. Kemarin terakhir baru aja saya post di grup ya, dan ya salah view saya, tidak sesuai. Saya kira Raja ini bakalan reversal, di mana dia berpotensi membentuk descending triangle 1, 2, dan ini saya kira bakalan yang ketiga nih, jadinya descending triangle dan dia bakalan koreksi ketika breakdown 320. Tapi ternyata enggak, dia malah berhasil breakout dan berhasil higher high. So view dari Raja akan kita revisi. Nah, untuk sekarang ya, untuk view terbaiknya adalah cup handle tetap. Kalau memang mau dikasih cup handle ya dari si Raja ini, artinya target dia adalah di sini 560 untuk si Raja kalau dia pakai cup handle. Cuman kalau misalkan kita pakai Fibonacci ya, ini kita cari kalau dia besok berhasil higher high nih. Nah, berhasil breakout 450, targetnya 500 sampai 530. Itu kalau berhasil break dari 450. Untuk sekarang saya rasa potensinya besar ke arah sana. Kenapa? Karena dia sudah berhasil breakout 0,618 disertai dengan higher high. Ini kan low, high, bahkan bisa lower high ya. Ini low, dia nggak lower low, dan sekarang dia sudah higher high lagi. Tapi masih kejedot resist di 422 seperti itu. Berpotensi double bottom juga, bottom 1, bottom 2 dengan target ya kesini berarti 488 tuh. So far kalau menurut saya menarik untuk si Raja saat ini, since dia berhasil break 402 ya. Raja ini bagus, dan saya rasa untuk target bisa ke sekitar 500-an tadi, dengan syarat harus breakout dari 450 seperti itu. Untuk support sekarang masih di 400 sebenarnya, 400 sampai 380 ya untuk si Raja. Jadi ya batasi resiko aja kalau mau entry. Kita lihat dalamnya, akumnya masih oke, tren juga masih oke, dan ya view direvisi. Karena kalau yang sebelumnya saya lihat kurang enak memang potensinya. Nih, pertama dia patah tren, ini dia juga patah tren. Nah, di sini kan dia patah tren, di sini dia patah tren lagi. Nah, saya kira dia bakalan lower high, lower low. Cuman ternyata 320 itu area yang sangat kuat. Jadi ya bentuknya kayak gini. Tinggal kita lihat besok di 380 sampai 400 apakah dari Jack sebagai support, atau kita lihat di 450 apakah Raja berhasil breakout. Kalau berhasil breakout, gunakan target Fibonacci tadi. Oke,
Itu dulu konten untuk hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya juga dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.